Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Dokter. Baik, mudah-mudahan semuanya sehat selalu ya. Hari ini kita lanjutkan kemarin yang belum selesai ya. Jadi kita akan bersingkat tentang pengenalan gangguan reproduksi pada hewan. Dan pada diskusinya ini kita tidak secara khusus pada hewan tertentu ya. Ini adalah pada semua hewan. Di sini ada gabungan dari teman-teman FKH-IPB ya, Koas dan Koas dari PKH Unpad. Ini sengaja digabung supaya lebih kenal antar mahasiswa gitu ya. Kemudian kemarin kita sudah melaksanakan diskusi dari grup 1 sampai dengan grup ke-6 ya. Kemudian saya ulang kembali bahwa kita dalam diskusi ini sesuai dengan bagian daripada organ reproduksi, khususnya kita di sini pada hewan betina. Ini contoh pada sapi, kita ulang lagi ya supaya mengingat kembali bahwa ada gonad ya, yaitu ovarium, kemudian ada tuba falopii, kemudian dilanjut oleh kornua dan nanti ada korpusnya, kemudian ada gerbang serviks dan ada vagina dan vulva. Dan masing-masing bagian ini ada gangguannya, baik itu gangguan yang dapatan ya ataupun yang herediter ya. Dapatan berarti selama dia sudah dilahirkan. Kalau herediter berarti dia sudah mengalami gangguan sejak dalam kandungan dan muncul setelah dilahirkan. Kita sudah berdiskusi kemarin dari grup 1 sampai dengan grup 6. Hari ini kita lanjutkan grup 7 ya, tentang miasis dan prolapsus vagina oleh Rifki, Nabil, dan Regina. Nanti dilanjutkan oleh grup 8 tentang korpus luteum persistent pada ovarium, kemudian dan hipofungsi dan otropi ovari ya oleh Alwi, Fitri, dan Al-Dhalita. Dilanjutkan grup 9 tentang tumor pada serviks dan servisitis oleh Anggia, Umi, Rifaati. Dan terakhir nanti grup 10 oleh Resma, Misel, Irfan, dan Aulia tentang sisi dilatasi ovidak pada ayam. Baik, langsung saja kita mulai dari grup 7. Silahkan Rifki untuk share screen. Baik dok, saya akan share screen. Maaf dok. Rifki ada Rifkinya, sembari di absen ya. Rifki. Ada dok. Ada. Kemudian Nabil. Ada dok. Nabil ada. Kemudian Regina. Ada dok. Regina ada. Oke. Oh. Baik. Selamat bergabung Dokter Endang. Ini hari ini kita lanjutkan presentasi kemarin dan nanti dilanjutkan tinggal 4 kelompok dan nanti dilanjutkan dengan diskusi kasus yang diberikan oleh koordinator mata kuliah. Ada 3 topik. Ya, terima kasih Dokter Ulum. Oke. Ini bergantian mendampingi nih dengan Dokter Septi. Oke. Terima kasih saya menyimak. Oke. Pakai HP ini. Iya dok. Oke. Sembari menunggu ya. Sebentar. Oke. Kok diputer-puter HP-nya? Iya. Tadi banget. Kenapa? Gimana? Jadi kita akan membahas tentang miasis dan prolapsus vagina dari grup 7. Mungkin anggota timnya yang lainnya, jika ada yang Regina terkendala.
Atau filenya hanya ada di Regina? Oh, Nabil. Oke. Slideshow, oke. Baik, silahkan. Grup 7 tentang miasis dan prolapsus vagina. Siapa yang akan memaparkan? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya sudah terdengar? Ya. Selamat Jelas. siang Dr. Ulum, Dr. Endang, dan teman-teman koas yang lainnya. Pada siang ini, kami dari kelompok 7 akan memaparkan hasil presentasi kami tentang gangguan reproduksi pada vulva dan vagina, di mana kami mengambil 2 kasus, yaitu prolaps vagina di anjing dan miasis vulva pada kuda. Kelompok 7 ini terdiri dari Regina Amelia, Muhammad Nabil, dan saya sendiri, Rifki Isbul Akbar. Next. Kasus yang pertama yaitu prolaps vagina di anjing. Definisi dan gejala klinis itu prolaps vagina adalah penonjolan jaringan vagina yang edema ke dalam lumen vagina dan seringkali melalui pembukaan vulva secara utuh selama fase proestrus atau estrus dari siklus ovarium, di mana prolaps vagina ini sangat jarang terjadi pada saat diestrus dan kehamilan normal dan tidak terjadi selama anestrus. Pada anjing, prolaps vagina ini sering terjadi pada fase estrus dan kemudian tampak kembali normal. Dapat terjadi saat di dekat kelahiran ketika hormon estrogen pada anjing betina sedang tinggi-tingginya dan hormon progesteron sedang rendah. Lalu gejala klinisnya pada anjing tidak menunjukkan gejala klinis kecuali adanya sebuah mata yang keluar melalui vulva. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Baik, saya akan menjelaskan tentang diagnosis dan patogenesa, di mana diukur dari derajat erupsi dan penonjolan mukosa vagina yang ditemukan secara klinis dapat diklasifikasikan menjadi 3 tipe. Yang tipe pertama ialah erupsi ringan sampai sedang dari sebagian vagina hingga lubang uretra, dan ini tidak dapat dilihat dengan secara langsung dan harus menggunakan pemeriksaan vagina lebih dalam lagi. Kemudian tipe 2 ialah penonjolan dasar anterior dan dinding lateral vagina melalui vulva dan massa yang menonjol seperti buah pir. Kemudian yang tipe 3 merupakan seluruh lingkar vagina yang menonjol keluar sehingga tampak seperti donat yang terlihat di luar bukan vulva. Kemudian penyakit ini dapat disebabkan oleh vagina hiperplasia, tumor, dan trauma, namun jarang terjadi. Kemudian diagnosis dapat dilakukan juga menggunakan anamnesa, palpasi, dan inspeksi. Kemudian next. Ini adalah contoh dari gambar pada tipe 2. Lanjut lagi. Kemudian ini tipe yang ketiga. Ya, dan ini masih yang tipe 3. Seperti itu. Kemudian untuk pengobatan ialah harus menggunakan yang ada 2 cara. Yang pertama operasi dan manual replacement, di mana kalau manual replacement itu dapat sering sekali kambuh lagi. Kemudian untuk operasi ialah pembuangan massa atau jaringan edemantus yang berlebih, kemudian penjahitan pada bagian dasar vagina yang mengalami kolaps untuk stabilizing, kemudian ovariohysterectomy. Baik, saya kembalikan pada Nabil. Lalu kasus selanjutnya yaitu miasis vulva pada kuda. Miasis merupakan investasi larva pada jaringan hidup hewan. Miasis dapat terjadi akibat dari adanya luka traumatik pada kulit, sehingga bau darah yang keluar itu akan menarik lalat betina untuk meletakkan telurnya pada luka tersebut. Telur tersebut akan menetas sehingga larva bergerak lebih dalam menuju ke jaringan otot.
Aktivitas larva di dalam jaringan tubuh mengakibatkan luka yang semakin besar dan kerusakan jaringan yang semakin parah. Kondisi ini dapat mengundang lalat lain untuk hinggap dan dapat memicu terjadinya infeksi sekunder oleh bakteri. Hewan yang mengalami miasis dapat mati karena infeksi sekunder dalam 1-2 minggu jika miasis tidak diobati. Gejala klinis dari miasis itu secara pastinya adanya investasi larva lalat pada jaringan tubuh. Akibat dari investasi tersebut, hewan dapat mengalami penurunan bobot badan, anemia, nafsu makan berkurang, demam, peradangan, dan kerusakan jaringan. Dapat dilihat miasis pada vulvanya. Pengobatan yang dapat dilakukan dapat berupa lokal maupun sistemik. Secara lokal dapat diberikan antibiotik, antiektoparasit, dan antiseptik. Untuk sistemik, diberikan antibiotik spektrum luas seperti ampicillin dan amoxicillin apabila terjadi infeksi sekunder. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kelompok 7, Rifki, Nabil, dan Regina. Silakan teman-teman yang lain untuk mengkritisi atau menanyakan. Ya, silahkan Fitri, Rodotul Fitri. Nah, saya akan bertanya kepada kelompok 7, untuk kejadian penyakit prolaps vagina pada anjing sendiri ada dipengaruhi oleh faktor umur atau tidak? Silahkan, faktor umur berpengaruh tidak terhadap kejadian prolapsus? Baik, saya akan mencoba menjawab. Untuk prolaps pada anjing ini biasanya terjadi pada anjing yang berumur lebih sering terjadi pada anjing yang berumur kurang dari 2 hingga 3 tahun, dan biasanya lebih sering terjadi pada estrus pertama, kedua, dan ketiga. Maksudnya gimana, Regina? Jadi kejadian prolaps ini sering terjadi pada lebih sering terjadi pada anjing yang berumur muda antara umur kurang dari 2 hingga 3 tahun dan pada estrus 1, 2, dan 3 yang pertama kali. Maksudnya ini kan usia muda nih, biasanya muda itu kan kenceng-kencengnya, maksudnya kuat-kuatnya begitu. Kenapa? Padahal dia akan nuli parah begitu ya. Kalau logiknya bagaimana begitu? Penjelasannya ada apa di dalamnya dan bagaimana? Kalau yang pluripara kan sudah sering begitu ya. Sudah sering melahirkan. Nah, ini tadi disampaikan pada anjing muda, ini gimana ceritanya? Mohon dijelaskan patogenisanya. Tadi dijelaskan bahwa kejadian prolaps ini terjadi pada estrus, di mana sebenarnya saya dalam beberapa jurnal yang saya cari sebenarnya belum masih ketahui kenapa anjing mengalami prolaps pada estrus. Kemungkinan besar karena hormon estrogennya yang tinggi dan progesteronnya yang rendah. Jadi dari akumulasi hormon estrus yang terlalu tinggi menyebabkan prolaps pada anjing. Coba anggota yang lain menambahkan. Silahkan, Rifki, Nabil. Saya izin menambahkan. Di beberapa jurnal yang saya baca juga, kebanyakan dari prolapsus vagina ini tidak begitu detail dijelaskan mengenai masalah patogenesanya. Akan tetapi beberapa menyebutkan kejadian ini itu berkorelasi dengan umur yang muda karena awal-awal estrus itu keseimbangan hormonnya tidak begitu sebaik dengan yang masa-masa produktif selanjutnya, Dok. Seperti itu yang kalau saya tidak salah tangkap. Coba Rifki.
Iya maksudnya gimana ini? Bagaimana hormon dengan kekuatan ligamen otot itu gimana ceritanya? Silahkan, ayo. Rifki, tidak ada Rifkinya kah? Maaf dok, jaringan saya jelek, jadi tadi kurang terdengar. Iya silahkan, sekarang terdengar. Mohon maaf tadi dokter bertanya apa ya dok? Kurang terdengar. Masih pertanyaan yang sama oleh teman-teman terkait dengan kenapa di usia muda begitu. Terus apa tadi Nabil sama Regina menjelaskan terkait estrus dan estrogen. Nah, bisa Kak Rifki menjelaskan kaitan antara estrogen dengan kekuatan apa atau mungkin kelemahan dari ligamen? Silakan. Seperti yang tadi Nabi bilang dok, ada ketika estrus pertama mungkin ada ketidakseimbangan antara estrogen dan progesteron, di mana ketika hormon estrogen naik dari yang saya baca, hormon tersebut akan menyebabkan pembuluh darah yang mengarah ke organ reproduksi itu menjadi lebih besar dok, sehingga apabila hormon tersebut terlalu banyak dan semakin banyak darah yang mengarah ke saluran reproduksi tersebut bisa menyebabkan lembes cairan dok, sehingga terjadi edema. Mungkin gitu dok. Oke, belum terjawab ya. Ada teman-teman ada yang bisa menjelaskan yang lain? Sebelum saya close menjadi PR kelompok 7. Bisa coba menjawab, dokter? Iya, silakan, Michelle. Kan kalau hormon sebagai contoh estrogen dapat, dokter, can I speak English? Sorry. It's okay, tak apa. Okay, so estrogen improves the muscle mass and strength, and it also increases the collagen content of connective tissues. That's why the hormone affects the ligaments, in my opinion. And then, ligament to be stronger or looser? It helps the ligaments to be stronger. Oh, this contradictive with answer of Rifki, Nabil, and Regina. Oke, ya. Jadi menurut Michelle, estrogen memperkuat fungsi-fungsi otot dan ligamen. Tetapi menurut tim grup 7 menyatakan lemah karena estrogen tinggi. Oke ya, kita close sebagai PR kelompok 7. Baik, terima kasih kelompok 7 dan teman-teman yang bertanya. Kita lanjutkan ke kelompok 8. Terima kasih, dokter. Yuk, sama-sama. Kelompok 8 tentang korpus luteum persisten dan hipofungsi atrofi ovari. Silakan disiapkan presentasinya. Alwinya ada, Alwi? Ada, dokter. Oke, kemudian Fitri ada? Ada, dokter. Oke, yang bertanya tadi ya. Kemudian Alzalita ada? Hadir, dok. Apa slide-nya sudah muncul? Oke, sudah muncul. Wi, silahkan disampaikan. Silahkan untuk mulai dari Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami ucapkan kepada Dr. Ulum dan Dr. Endam serta teman-teman PPDH. Selanjutnya yaitu kami akan mempresentasikan tentang kasus gangguan reproduksi pada ovarium yang beranggotakan oleh Alzalita Rizkia, Alwi Haddad, dan saya sendiri Raudatul Fitri. Next. Yang pertama yaitu kasus korpus luteum persisten pada ovarium. Korpus luteum persisten itu diartikan sendiri sebagai keadaan di mana korpus luteum tidak mengalami regresi dan tetap tinggal pada ovarium dalam waktu yang lama. Dengan gejala klinis yang ditimbulkan yaitu anestrus.
Next. Patogenesanya, peradangan pada dinding endometrium yang mengakibatkan hormon PGF2 alfa tidak mampu meregresi korpus luteum, sehingga kadar progesteron tinggi dalam darah dan terjadi mekanisme feedback negatif terhadap kelenjar hipofisa anterior. Hal ini menyebabkan sekresi hormon FSH dan LH dihambat, tidak terjadi pertumbuhan folikel yang baru pada ovarium, dan tidak disekresikannya estrogen dan anestrus. Adapun diagnosanya dapat dilakukan melalui gejala klinis anestrus, kemudian diteguhkan melalui palpasi rektal, di mana ditemukannya korpus luteum, kemudian dengan USG, kemudian dapat dilihat juga pada plasma terapi yang dapat diberikan yaitu menggunakan prostaglandin untuk meluruhkan korpus luteum dari CLP, korpus luteum persisten ini. Selanjutnya akan dibahas oleh Fitri kembali. Selanjutnya untuk kasus kedua yaitu hipofungsi atrofi ovarium yang dapat diartikan sebagai kondisi patologi akibat defisiensi nutrisi sehingga ovarium tidak dapat berkembang dan berfungsi secara normal. Nah, jika pada ternak, bila terjadi dalam waktu yang lama dapat menyebabkan atrofi pada ovarium sendiri. Nah, gejala klinis yang timbul dari kasus ini yaitu yang pertama anestrus, postpartus lebih dari 90 hari. Selanjutnya body condition score dari ternak sendiri yaitu kecil dari 2. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Jadika. Patogenesanya sendiri yaitu ternak mengalami kekurangan pakan yang mengakibatkan terjadinya kekurangan energi dan terjadi kekurusan. Kekurusan tersebut mengakibatkan aktivitas hormonal dialihkan ke sistem perbaikan kondisi tubuh. Efisiensi hormonal reproduksi menurun, sehingga kadar hormon FSH dan LH rendah, dan tidak terjadi folikel yang cukup matang untuk diovulasikan, sehingga ovarium tidak berkembang dan daya kerjanya menurun dari normal. Peneguhan diagnosanya dapat dilakukan melalui palpasi rektal, di mana salah satu ovarium berukuran kecil dan tidak berubah setelah diulang pada 10 hari setelahnya. Ini untuk atrofi ovarium. Sedangkan pada hipofungsi ukurannya sama, tapi tidak ditemukan adanya pertumbuhan folikel pada ovariumnya. Kemudian juga dapat dilakukan melalui diagnosa dengan USG. Terapinya dapat dilakukan melalui perbaikan pakan dan nutrisi, kemudian pemberian GnRH untuk merangsang FSH dan LH. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan teman-teman yang lain untuk bertanya kepada kelompok 8. Silahkan. Halo. Ya, silahkan. Regina ya? Saya ingin bertanya, apakah apa saja gangguan reproduksi gangguan reproduksi apa saja yang ditandai dengan adanya korpus luteum persisten ini? Halo, apakah terdengar? Iya, ada Regina. Silahkan, kelompok 8. Saya ingin menjawab, Dok. Ya. Jadi, CLP sendiri sebenarnya merupakan gejala klinis dari adanya gangguan pada uterus dan bukan merupakan gangguan reproduksi. Gangguan reproduksi yang dapat ditandai dengan adanya CLP itu seperti maserasi fetus, mumifikasi, pyometra, dan endometritis. Barangkali teman-teman saya ada yang ingin menambahkan. Mungkin yang tadi disebutkan dari presentasi dari Fitri, kalau gejala klinisnya itu salah satunya anestrus karena adanya korpus luteum ini tuh tetap bertahan sehingga progesteronnya tetap bertahan di level tinggi, sedangkan FSH dan LH-nya tetap di bawah sehingga estrusnya nggak akan terjadi.
Mungkin Fitri bisa menambahkan lagi mungkin. Ya, untuk mengatasi gejala klinis dari CLP sendiri, kita bisa pemberian injeksi prostaglandin untuk mengatasi CLP sendiri pada ovarium. Gangguan sinyal Fitrinya. Bagaimana Regina? Jadi ini kompleks ya. Semuanya di ovariumnya ada corpus luteum, tapi di bagian organ yang lain bisa banyak. Ya, tadi disampaikan siapa tadi? Aldalita ya. Ada bisa endometritis, bisa ulcerasi, semuanya ada kok ada CLP-nya, tetapi yang dimaksud di sini itu murni CLP begitu. Kira-kira ikutannya apa? Grup 8 silahkan. Gangguan utama nih dari CLP ini pada sistem reproduksi selain anestrus. Kira-kira. Alwi, silakan. Tadi kan anestrus kan gejala utama ya. Gangguannya apa secara reproduksi? Izin menjawab. Mungkin siklus dari reproduksi ternak sendiri terhenti gitu. Oke ya, jadi fungsi ovariumnya tidak bekerja dengan bersiklus kan, dia stop. Oke baik, saya kira cukup. Atau yang lain ada pertanyaan lagi? Saya cuma tadi mau bertanya nih terkait dengan hipofungsi atrofi ovari. Terkait tadi hanya sebelah. Kalau sebelah tetap dia akan estrus ya. Ya Alwi ya. Biasanya kalau hipofungsinya dua ya, bilateral itu kanan dan kiri, itu baru dia tidak akan bisa estrus. Kalau hanya sebelah dia masih bersiklus ya, makanya pemeriksaan itu harus dilakukan kedua sisi dari ovarium ya. Jadi diagnosa hipofungsi itu harus dicek dua-duanya ya, kanan dan kiri. Kalau hanya sebelah, hewan masih bisa bereproduksi ya. Kalau dua-duanya maka dia akan stop anestrus. Baik, kita lanjutkan ke grup 9. Silahkan untuk menyiapkan tentang tumor pada serviks dan cervicitis. Oke, sembari menyiapkan presentasinya, Anggia-nya ada? Ya, Dok. Anggia ada, oke, baik. Kemudian Umi ada Umi? Ada, Dok. Oke, Umi ada. Kemudian Rifaati? Ada, Dok. Oke, baik. Silahkan di slideshow PowerPoint-nya dan disampaikan paparannya tentang cervicitis, tumor pada serviks. Silahkan. Ya, baik. Terima kasih, Dokter. Assalamualaikum, selamat siang, Dokter Lum dan Dokter Endang, serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya Anggia dengan Rifa dan Umi akan mempresentasikan gangguan reproduksi pada serviks dengan dua kasus, yaitu cervical leiomyoma atau tumor dan cervicitis. Untuk pembahasan pertama akan dijelaskan oleh Umi. Jadi, cervical leiomyoma atau leiomyoma adalah salah satu tumor reproduksi yang paling umum dilaporkan pada mamalia, menurut Lopez et al. 1997. Secara makroskopis, cervical leiomyoma itu terdiri dari sel-sel otot polos yang berbentuk lonjong, berkumpul dalam suatu ikatan, berputar, dan bersilang satu sama lain. Next. Ya, leiomyoma itu terdiri dari kolagen-kolagen membentuk konsistensi fibroid, berbentuk bulat atau bundar, warnanya putih seperti buah pir,
padat dan bagian terluarnya dibungkus oleh lapisan jaringan ikat tipis sehingga batasnya tegas dengan jaringan myometrium di sekitarnya. Gambar di samping adalah contoh cervical leiomyoma pada sapi. Next. Untuk gejala klinis dari tumor serviks ini, ada masa menonjol pada serviks, kemudian adanya penyumbatan pelepasan lendir, dan itu ada ligamen panggul mengendur dan penyempitan serviks. Penyempitan serviks ini menyebabkan banyak gangguan, seperti gangguan saat inseminasi buatan dan kesulitan kelahiran atau distokia. Nah, hal ini menyebabkan perlu dilakukan tindakan khusus untuk membantu persalinan atau kelahiran, yaitu dengan sesar. Selain itu juga untuk tumor yang sudah menyebar pada vagina, itu ada tanda khusus yaitu acute vaginal bleeding, dan pada kasus tersebut dapat menyebabkan kematian. Next. Patogenesa pada kasus leiomyoma ini belum diketahui dengan jelas, tetapi estrogen telah dilaporkan oleh Moro et al. 2004 menjadi salah satu faktor risiko perkembangan leiomyoma, sehingga sel-sel itu akan lebih responsif terhadap peningkatan estrogen yang ada selama kehamilan. Next. Untuk diagnosa cervical leiomyoma itu dapat dilakukan untuk melihat selnya, yaitu dalam histopatologi dan imunohistokimia. Selanjutnya untuk treatment dari cervical leiomyoma itu yang pertama adalah apabila sudah diketahui adanya massa tumor, maka massa tumor tersebut diangkat melalui pembedahan. Selanjutnya untuk terapi pasca pembedahannya dapat diberikan terapi, terus antihistamin. Kalau di sini saya menggunakan contoh dari case report, yaitu dia menggunakan chlorpheniramine maleat, terus antibiotiknya dapat diberikan ceftriaxone, terus ada antiinflamasinya kalau di sini menggunakan flunixin meglumine. Pada kasus yang lain juga ada yang memberikan dengan analgesik naloxicam atau antibiotiknya menggunakan streptopenicillin. Dan ini dosis yang tertera di sini adalah dosis untuk seekor sapi. Selanjutnya penyakit yang akan kami bahas yaitu mengenai cervicitis. Cervicitis adalah peradangan pada serviks yang mungkin kejadian ini terkait dengan adanya cedera saat partu seperti pembukaan serviks yang belum cukup tapi dipaksakan partus atau ketika terjadinya distokia. Terus yang kedua adalah trauma. Hal ini bisa terjadi karena adanya intervensi bedah pada serviks selama melahirkan atau ketika inseminasi yang tidak profesional kasar sehingga menyebabkan serviksnya ruptur dan menyebabkan peradangan. Terus yang ketiga yaitu adanya infeksi. Biasanya infeksi uterus dan serviks ini sering terjadi dan tahan lama. Menyebabkan hipertrofi serviks sebagai akibat dari infeksi yang kuat dan lebih parah. Agen penyebab dalam proses inflamasi terutama adalah spesies Streptocella pyogenes atau Streptococcus. Terus urovagina ini karena ketika serviks terus-menerus terpapar agen infeksi dan pH rendah dapat menyebabkan peradangan pada mukosa serviks. Terus yang selanjutnya adalah karena endometritis dan vaginitis. Cervicitis ini juga dapat terjadi akibat endometritis kronis atau vaginitis. Hal ini penting, maka dari itu penting untuk mengetahui penyebab cervicitis ini. Ada bisa terjadi secara tunggal, cervicitis aja, atau ada ikutannya itu karena akibat dari endometritis atau vaginitis. Selanjutnya, gejala klinisnya itu adanya mucopurulent discharge, terus terjadinya kawin berulang, infertilitas, serta kesulitan memasukkan pipet inseminasi dikarenakan adanya penyempitan pada serviks. Lalu ini apabila dilihat dengan
vaginoskop atau spekulum, serviks normal itu seperti ini, tidak ada kemerahan. Kalau misalkan yang terkena servisitis dengan lipatan serviks kedua yang bengkak dan prolaps, ini yang servisitis yang ada yang tidak terjadi kemerahan, dan yang ketiga ini dia bengkak, memerah, dan prolaps. Baik, untuk patogenesanya, servisitis ini diawali dengan yang sudah disebutkan oleh Rifa, diawali dengan serviks yang cedera. Nah, serviks yang cedera ini bisa disebabkan karena beberapa agen, seperti penggunaan agen-agen korosif untuk bidang reproduksi, kemudian seperti antiseptik, Chlorhexidin ini jika digunakan dengan konsentrasi yang tinggi, ini dapat menyebabkan cedera pada serviks. Kemudian penanganan yang buruk seperti proses membantu kelahiran distokia, namun sebenarnya itu belum sampai tahap distokia. Jadi memang salurannya itu belum terbuka dengan sempurna, namun peternak atau petugas sudah lebih dulu membantu. Selain itu juga membantu proses pengeluaran plasenta yang tertahan, namun dengan penanganan yang kurang baik atau kasar. Dan itu juga bisa disebabkan karena IB yang terlalu kasar. Nah, serviks yang cedera itu akan terus-menerus terpapar oleh sekreta yang dihasilkan oleh uterus. Hal itu menyebabkan perubahan pH. Nah, pH yang rendah ini, selain pH rendah dan adanya sekreta merupakan tempat atau hal yang sangat ideal untuk pertumbuhan bakteri. Adanya bakteri tersebut menyebabkan sistem daya tahan tubuh itu neutrofilnya akan datang banyak ke serviks, kemudian dihasilkan discharge purulen. Discharge purulen dari servisitis ini jika tidak ditangani, semakin lama akan berkembang menjadi serviks sklerosis. Nah, servisitis ini juga akan menghambat involusi. Seperti yang kita tahu, saluran reproduksi itu kan pasti akan mengalami perbaikan setelah partus, seperti uterus. Dan yang disebutkan tadi, servisitis ini bisa terjadi tunggal atau akibat ikutan dari endometritis. Untuk diagnosanya dapat dilakukan pemeriksaan fisik, yaitu melihat adanya eksudat vagina. Eksudat vagina dapat dilihat dengan vaginoskopi, dengan bantuan vaginoskop atau metricheck. Kemudian dilakukan sitologi untuk mengetahui penyebab dari servisitis itu, dilakukan pemeriksaan histologi dan pewarnaan gram jika penyebabnya itu bakteri. Kemudian juga dapat dilakukan pemeriksaan kultur untuk mengetahui jenis bakterinya, tetapi pemeriksaan kultur ini jarang dilakukan. Next. Selanjutnya untuk terapi servisitis, yang servisitis dan sklerosis serviks ini adalah proses yang persisten dan biasanya memerlukan terapi berulang dengan 3 atau lebih intervensi dengan interval 7 hingga 10 hari. Yang pertama itu untuk yang sklerosis serviks dapat diberikan larutan prokain hidroklorida dengan NaCl. Untuk para metritis paraservisis ini diberikan prokain hidroklorida dengan larutan antibiotik. Selanjutnya terapi servisitis pada umumnya itu bisa diberikan dengan atau tanpa antibiotik tergantung dari adanya infeksi. Yang pertama, biasanya penanganan servisitis ini diberikan antiseptik, bisa berupa povidone iodin, Chlorhexidin, larutan Lugol atau larutan Lopagen, dan antibiotik yang disesuaikan dengan penyebab infeksi. Dikembalikan pada moderator. Baik, terima kasih. Ya, sekian dari kami, dikembalikan kepada Dr. Ulum. Baik, terima kasih kelompok 9 Anggia, Umi, dan Rifaati. Silahkan teman-teman yang lain untuk menanyakan yang belum jelas tentang tumor pada serviks, diagnosanya bagaimana, begitu, apa yang dibaca, servisitis, begitu. Silahkan. Dokter, saya ingin bertanya kepada kelompok 9. Tadi dikatakan bahwa untuk uji diagnosa pada serviks leiomyoma itu dilakukan melalui histologi sama histokimia. Apakah ada cara lain untuk mendiagnosanya? Terima kasih.
Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Untuk mendiagnosanya, tapi hanya untuk mengecek apakah ada tumor di dalam serviks ini bisa dilakukan pemeriksaan vagina dengan vaginoskop atau spekulum. Ini saya ambil dari case report yang dia memeriksa ada leimioma di serviks, yaitu ketika diperiksa dengan spekulum ini menunjukkan adanya massa yang besar yang menonjol ke arah kaudal dari area serviks. Jadi massa ini menonjol sehingga menutupi serviks dan terlihat di vagina gitu. Ada yang ingin ditambahkan untuk teman yang lain? Mungkin maksudnya, silakan ditambahkan Anggia terkait diagnostiknya. Izin menambahkan, selain menggunakan vaginoskop dan spekulum itu yang paling mudah, namun harus dilanjutkan dengan pengambilan massa yang menonjol tadi. Yang massa yang menonjol itu diambil biasanya dilakukan pengamatan. Massa tumor itu bisa berukuran sampai 20 cm. Kemudian juga beratnya juga bisa sampai 4 kg. Dan biasanya kalau untuk tumor ini dia bentuknya itu solid massanya. Kemudian ada batas tegas. Dan biasanya warnanya berwarna merah agak keputihan dan dia enkapsulat. Itu Dok, mungkin Umi akan ada tambahan? Umi? Ya, izin menambahkan, jadi sebenarnya dia sudah disebutkan tadi diagnosanya, tapi untuk yang memang lebih pasti ya, dan untuk membedakan tumor itu dengan tumor lainnya harus dilakukan secara histologi dan imunohistokimia. Karena saat di imunohistokimia itu akan sangat ketahuan perbedaan sel leiomyoma dengan sel tumor stroma gastrointestinal. Karena di imunohistokimia itu akan ditemukan sel tumor positif untuk aktin otot polos. Jadi diagnosa pastinya memang harus dilakukan uji histopatologi dan imunohistokimia. Oke, baik. Jadi caranya bagaimana? Teknik itu. Teknik apa namanya tadi kata imunohistokimia dan histologi itu bagaimana caranya? Apakah di klinik begitu langsung nampak atau bagaimana? Coba diceritakan yang jelas gitu supaya yang lain juga bisa paham. Apakah ada cara yang lain sebelum menuju ke histokimia itu? Sehingga menjadi gambaran seperti itu bagaimana caranya? Kan beda kalau kita di klinik datang gitu lihat ada leiomyoma begitu kan. Dengan tadi mikroskopisnya itu gimana ceritanya sampai ke sana menuju ke mikroskopis? Silahkan diceritakan. Ya Dok, saya coba menjawab. Dari massa yang diambil tadi dilakukan pengambilan jaringan, kemudian difiksasi dengan formalin 10%, buffer netral, terus dilakukan pewarnaan dengan hematoksin eosin atau HE Dok. Selain itu juga bisa menggunakan geosin stent, mason, triocom stent. Nah itu dilanjutkan dengan pengamatan dari miotinnya, begitu Dok, yang saya tahu Dok. Jadi diagnosa penunjang setelah bedah atau sebelum bedah? Setelah pembedahan Dok. Berarti kan diagnosa dulu baru treatment. Ini berarti treatment baru diagnosa. Gimana coba caranya supaya rutenya diagnosa penunjang dulu, diagnosa baru treatment? Silahkan. Atau yang lain ada clue? Izin menjawab Dok. Ya. Dapat dilakukan biopsi terlebih dahulu untuk mengambil massa yang menonjol tadi untuk lebih lanjut. Nah, harusnya gitu di presentasi ya. Ya, ada temuan klinis, pemeriksaan, ya. Kemudian diambil sampelnya. Cara ngambilnya apa? Kalau swab vagina kan berarti pakai swabbing. Kalau USG kan ambil citranya gitu kan. Kalau mau histologi ya berarti ada tahapan sebelum menjadi slide di objek les kan, yaitu biopsi dengan pewarnaan umum dulu, kemudian khusus. Ya, yang runut ya kan, mau menjadi dokter hewan itu runut begitu.
SOP-nya supaya secara saintifik dan medical dapat dipertanggungjawabkan secara medis itu harus runut ya. Jangan loncat-loncat. Kalau loncat nanti nampak belajarnya loncat-loncat, padahal kita belajarnya kan runut ya. Jadi jangan dilupakan ya. Protokol itu harus menjadi bagian kompetensi dari adik-adik semua ya. Jadi mengetahui apa yang dilakukan dan melakukan apa yang diketahui gitu ya. Itu adalah prinsip di kompetensi. Oke, baik. Terima kasih kelompok 9. Kita lanjutkan. Baik, kelompok 10 tentang sistik dilatasi oviduct pada ayam. Harusnya ada 2 ya. 2 kasus. Belum disebutkan yang keduanya. Silahkan. Ada Resma, ada? Hadir, dokter. Oke. Kemudian Michelle? Hadir, dok. Oke. Kemudian Irfan? Hadir, dok. Oke. Aulia? Hadir, dok. Oke. Silahkan disiapkan presentasinya. Ada 2 kasus loh ya. Iya, dok. Izin share screen. Silahkan. Silahkan. Apakah sudah terlihat? Sudah, silakan di slideshow dan dipresentasikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Dr. Ulum dan Dr. Endang, kami dari kelompok 10 ingin menyampaikan presentasi kami tentang gangguan pada oviduct. Yang pertama yaitu kasus cystic right oviduct dan yang kasus kedua hydrosalping. Kelompok 10 ini beranggotakan saya sendiri, Muhammad Irfan, kemudian ada Aulia Magfira, ada Resma Ismawati, dan Michelle Elis Rafi. Yang pertama akan dibahas mengenai cystic right oviduct yang akan dijelaskan definisinya oleh Aulia. Dipersilakan. Ya. Cystic right oviduct ini merupakan kista pada saluran telur kanan yang berisi cairan bening yang menempel pada sisi kanan dinding kloaka. Ukuran kista ini bervariasi mulai dari diameternya 2,5 cm sampai 10 cm. Lalu kebanyakan yang ayam terkena adalah ayam komersial atau ayam backyard poultry. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Irfan. Yang kedua adalah gejala klinisnya yang dapat ditemukan itu yang pertama ayam ini akan terlihat lemah dan lesu, menurunnya nafsu makan, penurunan sampai berhentinya bertelur, kemudian abdomennya juga membesar serta stomach cavity yang membesar. Selanjutnya, Aul akan menjelaskan tentang patogenesis. Selanjutnya, patogenesis pada masa perkembangan pada ayam betina, ductus mullerian itu akan berkembang menjadi saluran reproduksi. Pada ductus mullerian kiri akan berkembang menjadi saluran reproduksi yang fungsional, sedangkan ductus mullerian kanan itu akan menjadi non-fungsional. Tapi pada kasus cystic right oviduct ini, pada ayam betina itu terdapat perkembangan pada saluran reproduksi kanannya secara parsial. Nah, hal ini menyebabkan adanya cystic right oviduct. Diagnosa yang bisa kita lakukan itu pertama adalah chlemosentesis, kemudian dengan radiografi dan USG ini untuk memastikan adanya cairan dan dapat menunjukkan terdapat kista. Kemudian yang terakhir itu ada untuk diagnosis dengan pewarnaan hematoksilin dan eosin. Treatment yang dapat diberikan yaitu selain surgery dan pengambilan kista dan cairan itu sendiri. Di sini terlampir bahwa di gambar ini sedang dilakukan pengambilan cairan dari kista tersebut. Selanjutnya hydrosalping akan dijelaskan oleh Michelle dan dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan kasus hydrosalping. Nah, kasus ini dia terjadi pada hewan kerbau akibat infeksi bakteri seperti Corynebacterium hemolyticum dan Actinomyces bovis. Nah, kasus ini ditandai dengan adanya dilatasi oviduct akibat akumulasi cairan bening. Pada kasus yang
ekstrim, diameter oviduct dapat mencapai 30 mm menurut Azawi 2009. Nah, di sini ada gambar kelainan oviduct. Untuk sebelah kiri itu ada oviduct hydrosalping unilateral dan sebelah kanan ada hydrosalping bilateral. Next. Kemudian untuk gejala klinis pada kasus hydrosalping ini, dia tidak dapat diamati secara langsung. Kasus ini dapat terlihat ketika dilakukan pemeriksaan patologi anatomis dengan ditunjukkan adanya obstruksi di oviduct yang sebagian besar itu ada di dekat persimpangan uterotuba atau di bagian ujung ismus. Kemudian untuk patogenesisnya yaitu adanya cairan di oviduct ini mengakibatkan penyumbatan dan peradangan di oviductnya. Kemudian penyumbatan ini dia akan diperpanjang hingga ke persimpangan uterotuba atau ujung ismus tadi. Kemudian terjadi fibrosis dan obstruksi di tuba falopinya. Akibat obstruksi ini, maka cairan yang tadi terakumulasi di saluran oviduct. Seterusnya untuk diagnosa, oviduct yang tersumbat biasanya didiagnosis selama pemeriksaan kesuburan. Hysterosalpingogram atau HSG adalah sejenis X-ray khusus yang dapat menunjukkan penyumbatan di oviduct. Untuk menentukan apakah penyumbatan adalah hydrosalpinx, mungkin diperlukan sonohysterosalpingografi. Prosedur ini dilakukan dengan mengalirkan saline fluid dan udara steril melalui cervix dan ke dalam uterus. Kemudian, USG transvaginal digunakan untuk memvisualisasikan organ reproduksi. Untuk bisa dilakukan juga dengan ultrasonografi untuk mendiagnosis hydrosalpinx, tetapi tidak selalu memungkinkan untuk memvisualisasikan oviduct berisi cairan dengan cara ini. Satu studi menemukan bahawa hanya 34% hydrosalpinx yang terlihat melalui ultrasound. Yang terakhirnya adalah laparoskopi. Dapat digunakan untuk mendiagnosis hydrosalpinx juga. Laparoskopi diagnostik juga dapat menentukan apakah faktor tambahan seperti endometriosis yang menyebabkan masalah kesuburan. Untuk terapi ada dua. Yang pertamanya pembedahan adalah pengobatan yang paling umum untuk hydrosalpinx diikuti dengan perawatan IVF untuk membantu konsepsi. Paling sering tuba falopi diangkat seluruhnya. Bergantung pada akar penyebab hydrosalpinx, pembedahan mungkin juga melibatkan pengangkatan adhesi lain, jaringan parut atau pertumbuhan endometrium. Peluang keberhasilan IVF lebih rendah ketika hydrosalpinx hadir. Jadi pengobatan yang sering direkomendasikan adalah mengangkat oviduct yang terlibat melalui operasi terlebih dahulu, kemudian perawatan IVF dimulai. Skleroterapi adalah alternatif untuk operasi pengangkatan oviduct. Dalam prosedur ini, cairan diaspirasi dari tuba falopi yang terlibat, kemudian agen sklerosis disuntikkan untuk mencegah tuba terisi kembali dengan cairan. Ini dilakukan melalui jarum yang dipandu ultrasound vagina dan kurang invasif dibanding operasi laparoskopi. Namun tidak jelas apa semua risiko yang mungkin terjadi dan apakah prosedur ini benar-benar lebih baik daripada melepaskan tuba falopi seluruhnya. Itu saja dari presentasi dari kelompok kami. Kita kembalikan kepada Dr. Ulum. Baik, terima kasih. Silakan teman-teman yang lain bertanya tentang dilatasi pada oviduct dan adanya hydrosalpinx. Silakan. Saya izin bertanya. Ya, silakan Atika.
Untuk prognosis dari cystic rite oviduct itu sendiri bagaimana ya? Terima kasih. Ya, silakan. Izin menjawab, Dok. Untuk prognosisnya sendiri dalam kasus cystic oviduct ini bisa dikatakan buruk ya, karena memang kasus ini itu ditemukan kepada saat di nekropsi. Jadi prognosisnya buruk. Dubious. Maksudnya gimana maksudnya, Van? Maksudnya buruk itu bagaimana? Kenapa dia menjadi buruk? Nah, kenapa nggak dibikin baik saja gitu, baik-baik saja? Silakan, Van. Karena pada kasus ini, Dok, katakan buruk karena ketahuannya itu pada saat di deskorupsi, dan dari gejala klinisnya juga sudah menunjukkan penurunan sampai berhentinya bertelur gitu. Maksudnya diagnosanya otopsi begitu. Itu kalau ayam komersial, kalau burung begitu bagaimana, Van? Misalkan burung hias, burung kesayangan ya. Kan sudah hewan kesayangan eksotik, ornitologis gitu kan. Pasti nggak di etanasi kan. Diagnosanya dan terapinya kan pasti owner kan pengen harus sembuh nih burungnya, mau udah mahal berjuta-juta begitu. Gimana, Van? Iya, Dok, jadi kalau menurut yang saya tangkap itu, Dok, karena memang prognosanya dubiousnya karena memperhatikan juga faktor pemeliharaan dari si peternaknya tersebut. Oke, coba yang lain menambahkan siapa? Aul. Masih mute, Aul. Izin menambahkan, Dok. Ya. Mungkin kalau misalkan terjadi pada kasus seperti burung peliharaan, mungkin masih bisa dilakukan terapi tadi yang surgical itu untuk pengangkatan kista dan pengambilan cairannya, Dok. Jadi kemungkinan sembuhnya masih bisa. Oke, coba buruknya itu maksudnya bagaimana buruknya? Apa yang menyebabkan dia menjadi buruk? Prognosanya. Mungkin ini juga barangkali memang di kasus ini terdapat juga infeksi-infeksi lain, Dok, infeksi sekunder, dan mungkin juga di dalam kasusnya itu terdapat ada penyakit lain juga, Dok, seperti itu. Jadi bisa dikatakan di jurnalnya itu memang buruk seperti itu yang saya temukan. Aul ada nampak tersenyum. Izin menambahkan, Dokter. Oh ya, coba Risma. Saya setuju dengan teman-teman saya kalau prognosis dari cystic rite oviduct ini dia dubious karena tadi sudah dijelaskan juga oleh Irfan, kasus ini itu terlihat setelah dilakukan nekropsi. Kemudian dari terapinya juga ayam atau unggas yang terinfeksi cystic rite oviduct ini dia langsung diafkir begitu, Dokter, karena sudah melihat dari pertimbangan pemeliharaannya itu akan merugikan. Jadi kasus ini itu sudah buruk begitu, Dok, prognosisnya. Coba Risma. Ini kan masih terbawa dengan kondisi poultry ya. Iya, Dok. Coba digeser ke kasus hewan eksotik atau hewan yang langka lah, anggaplah cuman ada satu nih di dunia. Nah, tapi dia mengalami ada sistik tadi. Apa yang harus dilakukan sebagai seorang dokter? Ini ditantang oleh dunia ini menyelamatkan itu. Kalau tadi jelaskan kan merupakan temuan saat nekropsi, artinya kan hewan memang sudah sengaja untuk dimatikan dan diagnosanya setelah nekropsi. Artinya kan diagnostik patologi postpartum kan. Ini kan dokter kan harus
jangan dimatikan dulu baru diagnosa begitu. Masa ada klien kita matiin dulu ya. Waalaikumsalam, nanti Mbak pada kabur kliennya. Coba Resma. Masih mute. Mungkin pemeriksaannya untuk kasus oviduct di sebelah kanan pada ungasias bisa dilakukan pengambilan cairan dulu, Dok. Maksudnya gimana? Ayo, ini agak bulat ini. Mungkin coba misal supaya ada pencerahan atau yang lain. Misal dulu deh sebelum yang lain. Any addition explanation? Apakah semua harus berakhir di meja nekropsi? Ya, masa itu ya. Ayo. Let's say for chickens, I would say that it is dubious because the cost of the chicken itself isn't that expensive. So for them to diagnose it at an early stage is, I would say, it's quite hard. And it will be easier to just slaughter the chicken compared to going through the treatment for this right ovary, cystic right ovary. Oke, biar apa namanya sepakat ya for poultry chicken ya. Tapi untuk yang ini apa namanya burung hias, apakah diperlakukan sama dengan unggas yang selesai dipotong nanti jadi ayam goreng? Ayo. Karena ikatan apa klien terhadap hewan kesayangan kan berbeda sebagai hewan produksi yang memang untuk apakah produksi telur, apakah untuk produksi daging kan. Jadi kalau burung hias kan bukan untuk itu ya. Coba Irfan. Kalau untuk terapinya itu sendiri mungkin pada burung hias bisa dilakukan pengangkatan pada kistanya itu sendiri mungkin seperti itu. Karena memang di terapinya juga kan ada pengambilan cairan juga, terus dilakukan surgery gitu. Oke, jadi ternyata berbeda ya prognosa untuk apa? Untuk setiap jenis hewannya ya. Karena terkait dengan ekonomi juga kan? Iya, betul dok. Iya, bener nggak? Ya, faktor ini ekonomi juga. Kalau ekonomi sangat tidak ternilai, sangat ternilai apa ya? Sangat high value kan bukan sangat murah, tidak ternilai, maksudnya sangat bernilai sekali itu kan diupayakan sebagaimana gimana caranya supaya sembuh gitu kan ya. Ya, betul. Kan berbeda kalau hewan produksi. Ada masalah, potong saja selesai. Termasuk di industri sapi gitu kan, ada apa udah tukang jagal sudah ada di sebelah gitu. Ya. Oke, baik. Yang lain? Ada yang mau menambahkan? Cukup? Tidak ada? Oke, sepertinya tidak ada. Kita selesai ya untuk presentasi dari 10 grup ini. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan ya bisa membuka wacana. Kita emang tidak mendiskusikan secara sampai mendalam, tapi ini menyamping ya, meluas begitu, bukan mendalam. Jadi meluas melihat bentuk-bentuk gangguan pada organ reproduksi ini sehingga mempengaruhi proses reproduksi suatu hewan gitu ya. Baik, saya kira itu.
Terima kasih untuk sesi presentasi pengenalan gangguan reproduksi pada hewan.